Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Usut dugaan bagi-bagi dana pokir, Kejati NTB periksa 2 pimpinan DPRD NTB. Terdampak verifikasi, ratusan data penerima bansos di Lombok Barat dinonaktifkan. Sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara, sejumlah pembalap moto kunjungi sejumlah sekolah dasar di kawasan Mandalika. Puluhan warga Dusun Dasan 2, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah antusias menerima bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Kondisi kekeringan dirasakan warga selama berbulan-bulan karena sumur dan sumber air di desanya mulai mengering akibat kemarau. Distribusi air bersih meringankan beban warga sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya membeli air bersih. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Pascarelli digelar Polres Lombok Barat dengan menghadirkan tersangka yakni istri korban, Bribtu Rizka yang disebut-sebut menjadi pelaku utama. Rekonstruksi yang digelar di 3 lokasi berlangsung menegangkan karena mendapat protes dari keluarga Brigadir Esko yang mendatangi lokasi sejak pagi hari. Mereka memprotes ulah tersangka yang menolak melakukan sejumlah adegan sehingga dikhawatirkan akan menutupi fakta penting tentang kematian korban. Selain itu, sejumlah adegan digelar tertutup sehingga menambah kecurigaan pihak keluarga korban. Rombongan pembalap MotoGP dan kru telah tiba di Pulau Lombok melalui Bandara Internasional Abdul Majid Praia, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan 2 pesawat charter dari Bandara Narita, Jepang menuju Bandara Bizam, Lombok. Sejumlah pembalap yang tiba pada tahap awal diantaranya Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jack Miller, Raul Fernandez, hingga Francesco Bagnaia yang merupakan pembalap utama MotoGP yang akan turun mengaspal di seri ke-18 MotoGP Mandalika. Mantan Sekretaris Daerah Rosyadi Sayuti dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram. Ia dinyatakan bersalah menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan kerjasama aset Pemda. Karenanya JPU menuntut tersangka dengan masa pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta atau subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara rekanan dari pihak swasta Doli Sutajaya Nasution juga dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Ia juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp15,2 miliar. Sebanyak 4 ton beras disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat sebagai cadangan pangan di daerah untuk menghadapi situasi darurat bencana di akhir tahun. Langkah penyediaan pangan sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan pangan yang terjadi dan sulit didapati saat terjadinya bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. selling sorting, Mai.
Puluhan pembalap Moto2 yang akan berlaga di sirkuit Mandalika mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Ngolong, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Kamis siang. Kedatangan para pembalap sebagai rangkaian kegiatan sosial yang dilakukan para rider sebelum mengikuti sesi balapan di sirkuit Mandalika. Beberapa pembalap yang mengikuti kegiatan Riders Go to School diantaranya yakni Alonso Lopez, Jack Dixon, dan Tony Arbolino. Kedatangan para pembalap disambut antusias para siswa beserta warga sekitar yang sudah menunggu kedatangan mereka sejak pagi hari. Sebelum berinteraksi dengan para siswa, para pembalap juga terlihat menikmati pertunjukan kesenian tradisional Jaran Kamput yang dimainkan oleh warga sekitar. Di hadapan para siswa dan warga, para pembalap juga mengkampanyekan pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sangat luar biasa gitu, karena sekolah kami sudah dikunjungi oleh pembalap luar negeri yang levelnya sudah internasional, jadi campur baur lah perasaan saya, rasa bangga pastinya karena ini merupakan sebuah sorotan nasional maupun internasional. Kemudian ini kedatangan pembalap kami, pembalap MotoGP ini merupakan inspirasi bagi kami, karena untuk mencapai level mereka itu kan butuh kerja keras, dedikasi yang tinggi. Rider Go to School merupakan program untuk memberikan sugesti dan motivasi positif kepada para pelajar dan masyarakat agar disiplin berlalu lintas dan mau terus meningkatkan pengetahuan termasuk dalam bidang otomotif sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang balapan MotoGP. Lokmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisa Widya dan segenap kru SSD yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.